Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah ala izzat Dima isukum, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan menghadap ibu-ibu dan bapak sekalian untuk bersama-sama memperingati hari lahir pemimpin agung kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam rangka yang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dicatat oleh malaikat raqib atid dan nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma. Menurut saya, maulid, peringatan maulid Nabi seperti ini itu sebaiknya dipersering, tidak hanya sebulan sekali. Dulu itu seminggu sekali, kalau perlu sekarang setiap hari. Kenapa? Karena ibarat sungai. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mata air, jernih mata air itu, airnya bening sekali. Ketika mata air ini kemudian turun berkelok-kelok, akhirnya jadi sungai kemudian mengalir sampai muara, dan kita ini sudah muara. Beningnya sudah tidak kelihatan, keruh, ada sampah, ada lumpur. Jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW 15 abad. 15 abad. Kita ini makhluk Tuhan yang terakhir. Malah kabarnya kemarin sudah kiamat tahun 2012. Jadi kita ini melewati hari akhir. Jadi kita perlu mengambil air jernih. Caranya ya seperti ini. Kita selalu menghadirkan Rasulullah SAW. Kita bisa melihat sekarang ini, dan kita tidak perlu mengeluh karena memang sudah sampai di mana. Ini ada orang Islam mengaku umatnya Nabi Muhammad, bahkan disebut penerus umatnya Nabi, disebut atau menyebut dirinya sebagai penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kelakuannya sama sekali tidak mirip Rasulullah. Kalau Rasulullah mengajak ke barat, dia duduk diam saja, itu sudah lumayan. Ini tidak. Kanjeng Nabi ke barat, dia ke timur. Kalau ini orang awam, itu tidak begitu berbahaya. Tapi kalau itu orang
yang sudah dianggap sebagai pemuka, pemimpin, kemudian kelakuannya berbeda, bertolak belakang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya sekali, karena nanti akan mengacaukan. Kita lihat sekarang yang berperang di Timur Tengah. Mereka umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan, tapi itu yang bikin bukan. Nah, kenapa kita bisa dibikin? Karena kita kurang mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering berselawat, berjanji, memuja-muji Kanjeng Nabi, tapi jarang sekali kita dikenalkan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saya mengapresiasi sekali kalau ada peringatan seperti ini. Makanya ini jauh sekali. Saya itu menginap di jalan dulu, lalu sampai sini. Saya itu perbatasan Rembang itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Bandung saja yang sebelah barat, Bandung Barat. Jauh sekali. Padahal saya ini sudah tua sekali. Ini yang tertua di sisi kiri ini saya. Kelihatannya saja masih muda, sebetulnya sudah tua sekali. Ini saya kuat-kuatan datang ke sini karena saya memang mengapresiasi, saya senang sekali dengan adanya peringatan Maulid Nabi seperti ini. Abaikan itu orang yang membentang-bentangkan, itu orang mau menjauhkan kita dari pemimpin agung kita. Abaikan. Ini menurut saya suatu yang sangat baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau Anda membuka kitab Al-Quran, pedoman Anda itu dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, Anda tidak akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati kekasihnya, mensifati Rasulnya dengan misalnya kegantengannya, kecapepan. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan dibandingkan dengan orang biasa, dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal ganteng itu, masih ganteng Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal yang terganteng di antara nabi-nabi itu adalah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf masih di bawah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ganteng atau cantik itu kalau semua anggota tubuhnya proporsional. Kalau hidungnya di sini, bibirnya di sini, telinganya di sini, matanya di sini, pas persis semeter, itu cantik. Kalau tidak pas, misalnya hidung dengan mulut jauh sekali, atau terlalu dekat, itu tidak cantik. Atau mata dengan telinga terlalu jauh atau terlalu dekat, tidak jauh. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada tempatnya semua. Keindahan itu sesuatu terletak pada tempatnya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di Quran tidak dipuji-puji kegantengannya, kealimannya. Misalnya Kanjeng Nabi itu paling alim di antara makhluknya Tuhan. Beliau tahu sebelum dunia ini diciptakan dan tahu dunia itu akan kemana, akhirat beliau tahu. Karena gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tapi tidak ada pujian di Al-Quran
kezaliman daripada Rasulullah. Apalagi kekayaan dan lain sebagainya. Nanti Nabi kaya pernah, miskin pernah. Yang ada di Al-Quran itu ujian terhadap Kanjeng Nabi, akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut di Al-Quran khuluq azim, akhlaknya luar biasa. Sehingga ada yang ulama yang mengatakan bahwa orang kalau masuk Islam itu artinya ya masuk ke agama yang kulluhu khuluq, semuanya adalah akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti umatnya yang paling dekat dengan Rasulullah di yaumul kiamat bukan yang paling alim, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, tapi orang yang paling mulia akhlaknya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa pemerian tentang akhlaknya Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus jangan ditinggal. Itu nomor satu, mengikuti akhlak. Akhlak tidak terlepas sama sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kadang tidur, kadang sholat, kadang tahajud, kadang tidak, kadang puasa Senin Kamis, kadang tidak. Kanjeng seperti manusia, tapi yang membedakan dari yang lain adalah beliau diutus Allah dan akhlaknya yang ibu-ibu sekali lagi akhlak. Orang bisa meniru dengan mudah tahajudnya Nabi sama dalam Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang Kanjeng Nabi. Yang satu tentang kepemimpinan Kanjeng Nabi, yang satu tentang pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anda sekalian mungkin hafal semua firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu min anfusikum azizun alaih, yang berat terasa baginya penderitaan. Sampai sini Anda paham? Sungguh telah datang seorang rasul dari antaramu min anfusikum, yang berat terasa baginya penderitaanmu. Paham enggak? Karena terjemahannya seadanya, Arabnya begini, Indonesianya begini. Tapi kalau agak bebas, dan ini biasanya penerjemah itu takut menerjemahkan secara bebas, takut terus kok nggak pas. Tapi sebetulnya kalau dimaknai secara bebas,
itu lebih memahamkan. Azizun alaihi, alaihi itu atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'anitum itu kalian umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi azizun alaihi berat terasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penderitaan umatnya. Masih belum paham. Coba ini jalan. Wah, berat terasa bagiku. Kamu berdiri di sini sampai besok pagi ya. Wah, berat terasa bagiku. Coba ini pegang api ini. Wah, berat terasa bagiku. Artinya apa ya? Artinya tidak tahan. Nabi Muhammad SAW salah satu cirinya sebagai pemimpin tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi kalau melihat orang lapar, beliau menangis. Beliau pucat. Beliau naik kendaraan beliau sederhana sekali, tidak kuda. Kalau kuda sekarang ini ya minimal kuda itu sedan atau Alphard gitu. Di bawahnya itu ya apa namanya bihol. Bihol itu hibrida, peranaan kuda dengan himar, dengan keledai. Yang di bawahnya lagi himar keledai. Nanti Nabi itu nitenya bihol, setengah-setengah. Kaji Nabi kalau naik kendaraan lewati aja sahabatnya jalan kaki, itu pasti beliau berhenti dan menawari sahabatnya itu naik, ikut bonceng, karena nggak tahan. Ini yang cerita sahabat dekatnya Rasulullah, sahabat Abu Hurairah itu orang yang tunawisma, tinggalnya di Masjid Nabawi. Nanti Nabi naik kendaraan, udah kelihatan capek. Ayo bonceng. Saking senangnya mendapat boncengan, loncat sampai jatuh bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ini Abu Hurairah, loncat pelan-pelan. Sampai dari pertama, ini di Bukhari ada, di Muslim ada. Tidak tahan. Kalau sekarang ada pimpinan kiai numpak sedan atau numpak Alphard melewati sampean, saya duluan ya kan, itu sudah bagus sekali. Tidak tahan melihat penderitaan, tidak tahan melihat orang lapar, tidak tahan melihat orang miskin. Karena itu, ini rahasianya yang orang banyak yang tidak tahu. Karena itu kanjeng Nabi Muhammad SAW rajin amar ma'ruf nahi munkar. Rajin amar ma'ruf nahi munkar, karena beliau tahu kalau orang ini mungkar terus, tidak pernah mau, nanti disiksa di neraka. Bagaimana orang yang tidak tahan melihat orang lapar bisa tahan melihat orang digergaji kepalanya, dibakar,
tidak tahan. Karena itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua umatnya masuk di surga. Itu keinginannya. Karena itu kan Nabi sangat rajin amar ma'ruf nahi. Jadi paling tidak menurut saya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah manifestasi dari tidak tahan melihat penderitaan. Atau dengan kata lain, amar ma'ruf nahi munkar itu pengejawatahan dari kasih sayang. Semakin orang itu sayang, semakin dia mengamar ma'ruf nahi munkari orang yang disayangi. Saya sering memberikan contoh. Ada anak kecil hujan-hujan manjat pohon. Anak kecil hujan-hujan memanjat pohon. Itu ada beberapa orang yang melihat, itu reaksinya berbeda-beda. Ada orang lewat, dia cuma batin saja, ini anaknya siapa? Hujan-hujan manjat tingginya begitu, kalau jatuh udah gitu aja, dibatin aja. Yang kedua, ini ayahnya yang manjat. Kira-kira sama dengan tadi apa enggak? Tidak dibantu. Ya anaknya sendiri turun. Yang ketiga, ibunya ini. Kira-kira bagaimana? Ibunya ini sedang di dapur, sedang goreng tempe, diberitahu ini manjat pohon. Ini gorengan ditinggal, langsung lari menuju ke pohon. Turun. Bukan hanya pakai mulut, kakinya ini tarik, ayo turun. Kenapa? Karena ibulah yang paling tidak tahan melihat penderitaan anaknya, melebihi ayahnya, apalagi orang lain. Kebetulan kok ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam tastati' fa bilisanihi wa illam tastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu kalau bisa, seperti hanya ibu yang memegang kakinya anaknya. Tangan itu naik pohon hujan-hujan bisa bikin celaka. Kalau tidak bisa seperti ayahnya tadi itu, bisa nih turun. Yang paling lemah adalah yang hanya batin. Orang kok berbuat mungkar begitu, sebenarnya itu yang paling lemah menurut Allah. Ya sama ayat saya kan, justru at'af itu bukan dari do'if, tadi dari do', jadi berlipat-lipat. Yang paling kuat itu yang hanya bisa batin saja. Seperti kita semua ini orang awam, kalau melihat kemungkarannya orang-orang gede, tidak berani, pakai tangan tidak berani, pakai mulut tidak berani, batin saja. Anakku itu terbawa oleh tidak tahan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar bukan karena kebencian. Kalau amar ma'ruf nahi munkar didasarkan kebencian, itu bukan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti siapa? Mengikuti iblis. Nanti Azizun alaihi
harisun alaikum, penuh perhatian. Kanjeng Nabi memperhatikan umatnya dan sampai yang sekecil-kecilnya. Saking detailnya melihat, Kanjeng Nabi bisa tahu keistimewaannya Abu Bakar dan menempatkannya di tempatnya. Kanjeng Nabi tahu persis kemampuan dari Sayyidina Umar dan ditempatkan di tempat Sayyidina Utsman, Sayyidina Hamzah. Karena beliau sangat memperhatikan harisun bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau sekarang ada seorang yang menyatakan dirinya penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tegaan sama umat. Tegaan itu artinya kebalikannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak tahan melihat penderitaan umat, dia malah tegaan kepada umat. Umat sudah pusing mikirkan harga rokok, masih dipusingkan lagi dengan fatwa-fatwanya, dengan pidato-pidatonya yang meresahkan. Kanjeng Nabi sendiri itu memberitahu kepada orang-orangnya, murid-muridnya, dan sekarang mestinya itu dipakai oleh orang yang mengaku jadi orang-orang penerusnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yasil wala tu'assir. Kanjeng Nabi selalu peringatkan kepada dai-dai yang diutus oleh beliau, kamu ini mengajak ya, maka yasil wala tu'assir. Bikin umat itu mudah, jangan dipersulit. Agama ini mudah, tidak usah dimudah-mudahkan lagi, sudah mudah. Tapi siapa yang akan mempersulit agama ini? Dia sendiri yang kewalahan. Inna dina yusr, bukan ad-dinu yusr, tapi inna dina, pakai tauhid. Inna dina yusr, sungguh agama, namanya Kanjeng Nabi Muhammad, yusr, mudah. Tapi wala yusaddadin illa walabat, kalau mau diberat-beratkan dia yang akan kewalahan sendiri. Dengan Nabi itu enak. Sekarang ini ada kecenderungan orang beragama kok sulit sekali, kok berat, kok harus begini, seperti ini, kok tidak santai, enjoy. Nggak tahu ini apakah akibat ekonomi, apa akibat politik, dan tapi aslinya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yasir. Allah Ta'ala itu sudah paham kita semua. Jadi kita nggak usah model-model, nggak usah model. Allah itu sudah tahu persis kita itu siapa dan bagaimana. Kita itu dilahirkan sudah dekat dengan hari kiamat. Orang yang terbaik menurut Kanjeng Nabi, ya orang yang ada pada zamannya Kanjeng Nabi. Pada abadnya Kanjeng Nabi sampai 100 tahun, kalau Kanjeng Nabi itu lahir 570-an, ya kira-kira 600-an, itu orang yang terbaik kalau iman dan Islam. Terus yang berikutnya lagi, yang ketiga, keempat, kita ini yang ke-15, kita ini yang ke. Jadi kita harus menerima ini kehendaknya Allah. Ikhtiar kita adalah itu tadi, kembali ke mata air, ambil air di mata air, sering-sering
mengadakan maulidan dengan menceritakan perilaku seperti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya sampai itu jangan terpengaruh dengan mudah melihat orang yang kelihatannya kok gagah-gagah. Jangan lihat gagahnya, lihat mirip Kanjeng Nabi atau tidak, mirip Rasulullah atau tidak. Di dalam surat lain Allah berfirman tentang Kanjeng Rasul, Fabima rahmatin minallah lintalah. Ini juga ayat kepemimpinan Kanjeng Nabi. Sampai lihat saja pemimpin Anda, pemimpin apa sajalah, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin apa, mirip banget dengan Kanjeng Nabi. Kalau tidak mirip, nanti saya kasih ijazah. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah lintah engkau lembut Muhammad kepada mereka. Kanjeng Nabi itu lembut, tidak pernah bicara kasar sama sekali, lembut sekali. Kalau beliau marah, hanya beberapa orang yang tahu, menandai raut muka beliau, ada merah-merahnya sedikit, sahabat dekatnya tahu beliau lagi marah. Tapi yang kebanyakan tidak tahu. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dirinya sendiri itu sudah berdakwah. Kalau dai-dai lainnya pakai ngomong, pakai peragaan, Kanjeng Nabi cukup dengan dirinya itu sudah mengajar. Itu yang orang Indonesia menyebut orang yang menarik. Orang Arab mengatakan jannah. Orang tertarik kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah berbicara. Karena wajah, sampai bisa membayangkan wajah Rasulullah SAW, saya sering mengatakan wajahnya tersenyum, bukan bibirnya. Kalau bibirnya bisa kita atur itu. Kalau garis bibir kita tarik ke atas, tersenyum kita. Kalau kita tarik ke bawah, melemot kita. Makanya ada emoticon begini, ini tersenyum. Tapi Kanjeng Nabi wajahnya, seluruh wajah. Sehingga kalau ada orang ingin curhat kepada Rasulullah SAW, sowan menghadap Rasulullah, belum curhat sudah hilang suntuknya karena memandang wajah Rasulullah. Nah, kalau sekarang sampai melihat orang nggak cukup, nggak apa, lihat wajahnya malah perut sakit itu. Ini di wajahnya Kanjeng Nabi aja sudah nggak bisa. Fabima rahmatin minallah lintalah. Keumpamanya Kanjeng Nabi itu keras, galak, kejam, walaupun tak fadzan ghalidhal qalbi lambat min hawli, pasti beliau akan lari menghindar dari. Nyatanya semakin lama orang semakin datang mengerumuni Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak malah menjauh. Jadi dakwah kita itu mestinya memperbanyak, bukan mempersedikit karena orang pada lari takut dengan kita. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin difirmani oleh gurunya, kamu itu diberi rahmat Allah. Jadi kalau sampean misalnya tidak bisa lembut, inginnya kasar terus, sampean mohon rahmat kepada Allah. Allahumarhamnya. Ini ijazahnya. Jadi kalau sampean terutama kalau sampean jadi pemimpin, kok ingin mengamuk saja sama anak buah, itu sampean minta rahmat Allah. Nanti dikasih kelembutan hati. Kalau punya kelembutan hati, nanti dengan anak buahnya itu bisa bermusyawarah.
bisa. Nanti Nabi didhawuhi oleh gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu itu mendapat rahmat Allah, kamu lembut padamu, fa'fu anhu, maafkan kalau ada anak buahmu yang salah. Itu tidak hanya salah, berdosa pada Allah, wastaghfirlah, mintakan ampun pada Allah. Jadi kanjeng Nabi itu tidak hanya memaafkan orang yang salah kepada beliau, tapi juga memintakan ampun. Ada riwayat yang begini ini, kalian semua ini juga dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu. Maka banyak-banyak salawat kepada kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadirkan beliau di dalam diri kita. Allah tidak akan menyiksa kaum selama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kalangan Allah. Jadi yang menolak siksa Allah itu dua, yang satu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua istighfar. Maka selama ini kalau saya dimintai ijazah sama orang, yang saya ijazahkan pertama istighfar. Istighfar minimal 100 kali sehari, minimal. Kalau dicicil setiap habis sholat cuma 20 kali, 20 kali sehari 100. Astagfirullah. Yang kedua, selawat Nabi Muhammad SAW. Ini khasiatnya besar sekali. Ini saya sampaikan mumpung saya ketemu dengan Anda sekalian. Ini khasiatnya besar. Istighfar dan selawat ini luar biasa. Tapi tidak akan saya beritahukan khasiatnya kepada sampean. Karena kalau saya beritahukan, sampean akan teringat terus kepada khasiatnya. Dan ketika sampean istighfar, astagfirullahaladzim, yang ada di sini sampean khasiatnya istighfar. Padahal istighfar itu mestinya ingat dosa. Makanya terus hilang khasiatnya. Orang selawat sekian banyaknya, orang istighfar sekian banyaknya, tapi kok tidak kedatangan khasiat. Karena apa? Yaitu tadi, karena ketika istighfar tidak ingat dosa, tapi ingat khasiat. Ketika selawat Nabi Muhammad SAW tidak ingat Nabi, tapi ingat khasiat. Makanya saya katakan khasiatnya apa? Pokoknya sampean setiap hari jangan kurang dari 100 kali astagfirullahaladzim sambil mengingat-ingat dosanya masing-masing. Dosanya orang biarlah mereka urus sendiri, kita sudah repot urus diri kita sendiri. Astagfirullah. Dan selawat, karena selawat Nabi itu tidak harus suci, tidak harus duduk, tidak harus menghadap kiblat, bebas kecuali di toilet saja. Karena itu saya kalau memberi ijazah selawat dibaca setiap mulut nganggur. Ibu-ibu terutama ya, itu kalau sedang masak itu mulutnya ikut bekerja apa itu? Kan nganggur itu. Yang bekerja itu anak mulut itu dipakai selawat. Sebab kalau tidak dipakai selawat, dia lalu membicarakan orang-orang lain yang tidak ada urusannya dengan kita itu. Kadang-kadang urusannya bintang film kan dibahas di dapur, padahal nggak kenal apa. Daripada begitu kita berselawat kepada Rasulullah. Jangan ketawa Bu, ini serius Bu. Ini saya jauh-jauh mengijazai dengan sebagai saudara saya pelawat, dan biasanya terus tanya orang itu. Padahal pesannya kanjeng Nabi itu jangan banyak bertanya, karena banyak bertanya itu nanti orang Yahudi itu malah berat. Dikatakan selawat ya sudah selawat aja. Biasanya terus tanya, selawat
Nah kalau saya bilang selawat nasi siap, berat sampai. Selawat gitu aja. Nanti jangan ditanyakan berapa kali benar. Sampai baca selawat yang biasa sampai baca. Sak seneng sampai selawat apa asal dibaca ketika mulut nganggur. Khasiatnya apa? Nanti rasakan sendiri, tidak saya beritahukan. Tapi yang jelas, setiap baca apa yang itu berusaha menghadirkan Rasulullah SAW. Ini sekarang ini bokso yang begini-begini ini penting sekali, penting. Karena apa namanya? Saingan kita itu dukung-dukung, lenik-lenik sana. Padahal kita punya Rasulullah SAW yang bisa kita andalkan, baik sebagai teladan maupun sebagai penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi saya katakan lembut. Maka sampai sekarang kalau melihat orang-orang yang ngaku penerusnya Kanjeng Nabi, lihat saja dia lembut apa kasar. Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahan terhadap penderitaan orang. Orang ini tegaan apa enggak? Apa tidak tahan melihat penderitaan? Maka itu saya lalu membuat semacam kaidah sendiri. Ketika saya ditanya kiai itu siapa, saya bilang kiai itu bukan terjemahan dari ulama, bukan. Kalau kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Asnawi dan lain-lain menamakan perkumpulannya dengan Nahdlatul Ulama, itu bukan karena menerjemahkan kiai, tapi ketika itu sudah dicari padanan katanya kiai itu ada. Ya yang mirip-mirip saja lah ulama itu, lalu disebut Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai dulu itu yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu saya mengatakan adalah alladzina yang dulu ilal ummah bi'ainir rahmah. Saya mengambil dari teladannya yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Jadi sekarang ini Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasinya kiai-kiai mestinya juga punya begitu, mempunyai sifat yang dulu ilal ummah, senang, enjoy. Jangan sampai malah umat ini dibikin pusing oleh agama. Ini tidak masuk akal saya. Agama itu untuk menenteramkan, untuk mensejahterakan, untuk membahagiakan umat manusia. Kalau beragama, kalau jadi pusing, kalau jadi sumpah, itu salah, itu pasti salah. Karena itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah SAW menyenangkan umat, mengenjoykan umat, menyenangkan umat dunia. Wow. Maka beliau disebut Basyiran. Basyiran itu kepada umat, Nadhiran itu kepada orang-orang yang kafir, yang tidak ikut Kanjeng Nabi. Kita kan terus palik-palik, ini orang sudah beriman semua, malah pengajian terus dinadhiran terus, ditakut-takuti. Tidak benar. Ini ditafsir.
Biar ada orang yang mengatakan bid'ah, terus jangan dengarkan. Nah, niat kita adalah mendekat kepada Rasulullah SAW, ingin semakin karib dengan pemimpin agung. Nanti kalau kita sering mendengar tentang Nabi Rasulullah SAW, kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak, tidak gampang marah, tidak gampang hasut, tidak gampang dengki. Kita ingat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di perang Uhud sampai parah, giginya patah. Itu ada sahabatnya yang memprovokasi. Kanjeng Nabi dengan bukan kekasihnya Allah, meminta saja kepada Allah. Mereka itu yang memperlakukan panjenengan sampai seperti ini, berdarah-darah. Minta sama Allah supaya mereka dilaknat oleh Allah. Nanti kan langsung dilaknat Allah. Apa kata Nabi? Jawabnya Kanjeng Nabi, buistu da'iyah la la'an. Saya diutus oleh Allah ini untuk mengajak supaya la la'an, tidak untuk melaknat orang. Kalau dakwah membuat kita menjadi berkurang karena orang lari dari kita, itu bukan dakwah. Dakwah yang sesungguhnya dalam mengajak orang seperti sifat Rasulullah itu tidak tahan melihat penderitaan orang, dan kalau beliau bahagia, dia ingin bersama-sama dengan orang lain. Karena itu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diingat-ingat hanya umat itu bagaimana umat itu. Ada yang kesasar ke neraka atau tidak? Ada yang kesasar ke neraka. Sangat perhatian kepada umat. Azizun alaihi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati, semua umat, termasuk Anda sekalian, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Ini jawabnya Kanjeng Nabi. Jadi jangan amin. Amin itu doa. Ini sabda Rasulullah. Tidak percaya, istighfar lagi. Kanjeng Nabi ada. Ulul ummati yang turun aja. Tapi ini belum titik, masih titik koma. Semua umatku masuk surga. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang terhormat, karena sudah 1:30, sudah saya katakan tadi, saya itu sudah tua, ini yang tertua. Saya di sini tertua. Kira-kira berapa umur saya berapa? Berapa? Terkait saja berdasarkan penampilan saya. Berapa? 80. Berapa? 80. Wah, kok kayak lelang aja. Saya ini sudah 78 tahun. Waktu saya masih muda, saya pidato begini bisa sampai maghrib. Berhenti sholat, pidato lagi, berhenti sholat, pidato lagi. Tapi sudah 78, ini sudah 1:30. Berarti sudah berapa jam tadi? Dicicil habis sholat 20 jam. Kalau kebutuhannya besar, nolnya ditambah saja. 200 sehari jadi 1000. Selawat setiap mulut. Nah, selawat yang Anda sukai. Saya itu yang saya sukai
selawat Jibril karena singkat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itulah dibaca 1000, tidak putus-putus. Hari ini 1000, besok 1000, bulannya minimal 7 hari. Gak jadi saya sebutkan khasiat. Nanti sampai itu ingat khasiatnya lagi. Pokoknya ingat-ingat kanjeng Nabi, baca sallallahu alaihi wasallam. Dulu kiai saya, Allah yang Kiai Marzuki Lirboyo, itu dosis tinggi. Kalau ijazah dosis tinggi. Kalau saya kan generic gitu aja, yang mulut nganggur. Kalau Kiai Marzuki itu dosis tinggi. Kamu membaca sallallahu alaihi Muhammad 35.000 sekali duduk. Kira-kira itu sudah saya cek 4,5 jam. Maka apabila kamu punya kebutuhan tidak terkabul, datang dari Lirboyo, kencing kuburan saya. 35.000. Saya tidak banyak begitu. Cukup setiap mulut sallallahu alaihi. Kalau kebiasaan dengan itu selawat yang di sholat itu ya silahkan itu, karena selawat itu banyak sekali dan semua selawat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu senang sekali mendengar sampai selawat. Malaikat itu suka kepada Rasulullah karena itu kalau setiap kali selawat malaikat itu memintakan ampunan kepada dia. Dahulunya kanjeng Nabi, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, Allah akan menselawatimu 10 kali. Kalau selawat dari Allah artinya rahmat. Jadi sekali kita selawat kepada kanjeng Nabi mendapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu. Biasanya kalau Allah melakukan apa-apa, malaikat ikut-ikut. Jadi kalau Allah menselawati kita 10 kali, malaikat juga ikut. Kalau selawat dari Allah itu artinya rahmat. Kalau selawat dari malaikat itu memintakan ampunan. Itu kalau 1. Bagaimana kalau 1000? Saya kira cukup ya. Nah, ini akan kata dia cukup. Lanjut doa. Ini tidak ada kiai yang lebih mandi doanya daripada saya. Disuruh doa juga. Jadi ini betul-betul keuntungan apa yang berlipat ganda. Kalau misalnya saya sudah tidak pidato, tidak mau juga, tidak tahu siapa, langsung doa. Karena sudah terkenal doanya itu. Jadi sekarang Anda minta apa? Saya biasanya kalau berdoa itu tidak umum seperti kiai-kiai yang lain. Saya berdoa itu tidak hanya memohon permohonan yang umum, tapi saya, karena Allah itu maha kaya, maka saya ingin supaya masing-masing Anda ini juga meminta kepada Allah. Nanti saya naikkan doa saya. Mumpung saya yang berdoa, yang mimpin doa, sampai cari kepentingan Anda yang paling dekat, yang paling besar.
Misalnya minta supaya segera bisa membayar utang. Misalnya ini. Tapi ya kalau hutang ya yang minimal 5 juta ke atas lah ya. Kalau hutang cuma 100.000 aja ya, masa saya sebelum terlalu. Jadi yang besar-besar biasanya saya ajak hadirin untuk baca Fatihah 1 kali. Al-Fatihatu lima kuliah. Ini dalil. Soalnya oleh Jakarta ke Barat ini senangnya dalil. Saya itu pada sudah ada apa dalil. Tapi kalau mau cari dalil, Al-Fatihah lima kuliah. Sampai nanti saya ajak baca Fatihah sekarang. Tapi baca Iyyaka nasta'innya 11 kali. Tidak usah sampai tanyakan kenapa 11 kali. Rewel sekali. Percaya ya situ, nggak percaya diem aja. Iyyaka nasta'in berapa kali? Pada waktu membaca Iyyaka nasta'in 11 kali, hampir semua nonton bahasa Indonesia. Di dalam hati sampean memohon apa yang sampean ingin dan saat ini. Iya, karena saya ya Allah, mudah-mudahan saya segera bisa membayar hutang saya dengan cinta. Iya, karena ya Allah, mudah-mudahan saya bisa segera membuat rumah sendiri. Iya, karena saya bisa ikut umroh begitu. Iya, karena saya 11 kali itu sambil meneriakkan permintaan di dalam hati. Di dalam hati, nggak usah diomongkan, nanti tetangganya tahu. Ya dia, mohon ini. Ya, paham ya? Pasti kan? Pasti. Jaminan saya. Kalau sampai tidak terkabul, itu alternatifnya ada 3 saja. Kemungkinannya 3. Pertama, permintaan sampean itu mustahil. Kedua, Anda tidak percaya pada saya. Percaya. Potongannya begitu, doanya makbul. Oh ya enggak. Yang ketiga, Allah Ta'ala tahu yang lebih bermanfaat untuk Anda sekalian daripada permintaan Anda. Ini ada orang sudah punya mobil, sudah punya motor, motornya juga tidak hanya bebek, ada yang ayam. Ini kok masih minta sepeda Honda itu apa? Ini contohnya. Tuhan itu kalau bahasa Jawa namanya meremak, jadi memberikan kita sesuatu yang lebih manfaat dari yang kita minta. Nah ini sebetulnya butuhnya yang sejati ini, tetapi kenapa yang diteriakkan dalam harinya oh ini? Tapi asal sampai yakin. Ya, sekali lagi Fatihah sekali, Iyyaka nasta'in sekali dengan nanti kita naikkan permintaan Anda semua itu bersama-sama doa saya. Siap? Tapi doa saya itu panjang, gak apa-apa. Yang pendek juga ada, tapi nggak begitu nanti. Gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'ama wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal tsana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi syaitan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin lazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa qasari wa qiyaiha wa qutil arwah wa midaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qawi ya Basit ya Khafid ya Rabb ya Mu'izz ya Mudhill ya Salam ya Nasir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Alim ya Hakim ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Asim ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasil ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Baish ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muslim ya Majid ya Mu'min ya Qawi ya Munib ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum ya Majid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Allah ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wahid ya Muta'al ya Qadir ya Allah ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mudri ya Mani ya Allah ya Mani ya Allah ya Mani ya Allah ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Qadir ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna kama amartana wastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati suratil Fatihatil mu'azzam wa sabil masani minal Qur'an wa bi barakati hadzal ruh ya Allah bisiril asma'ika al-husna wa ismika al-'azam. Allahumma la taj'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la mahruban illa naqasta wa la ma'luban illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'siran illa yasarta wa la faqiran illa adaita wa la tiflan illa rabbaita wa aslahta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati ala qaribun illa qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا من كل وانفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامه وحب الله وحب من احب اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامه وحب الله وحب من احب اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامه وحب الله وحب من احب اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسوء والفقر والفتن والشدائد والمحن ظهر منها وما بطن من بلدتنا اندونيسيا هذه خاصة بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami dan saudara kami mohon kepadamu dengan membaca asma-asma agung seperti Engkau perintahkan, maka kabulkanlah ya Allah sebagaimana Engkau janjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini dan dzurriyyahnya semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para ibu bapak sekalian, kurang lebihnya mohon Allah yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian hadirnya semua. Allahumma fiqna ila nabi khairul islam muslimin khairul nahdlatul ulama wa nahdli wa khairul Indonesia wa muslim wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lakum. Wassalamualaikum